Salam berbudaya. Selamat datang di podcast Purnati. Serial kali ini tidak lain dan tidak bukan ada serial Panggung Maestro. Panggung Maestro adalah pagelaran menyatu padu terbatas. Persembahan Yayasan Bali Purnati bekerja sama dengan Direktorat Film, Musik dan Seni, Direktorat Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Bersama saya Ijal, tidak lain dan tidak bukan hoster ternama. Tadi pagi Cekukum membeli peti bersama Pak Putro. Assalamualaikum pemerhati maestro. Hari ini saya tidak sendiri. Saya bersama sutradara iya. Langsung aja kita ngobrol ya. Ahmad Fauzi. Halo Mas Ijal. Info terbaru itu aktor terbaik juga. Waduh. Sutradara juga udah ke beberapa negara. Baru satu negaranya. Nggak apa-apa. Ya. Nanti selanjutnya kan ya. kita ulas lagi. Boleh. Asal syaratnya saya ikut. Oh, boleh, ya boleh. gitu. Jadi enaknya tuh kenalannya tuh Mas Oji tuh sebagai apa ya? Sebagai pegiat seni aja Mas. Pegiat seni gitu. Pegiat seni itu berarti sutradara iya, aktor iya. Iya. Dan kerja di bidang kesenian lah. Gitu. Oh gitu. Tapi kemarin gimana? Setelah dapat nominasi pemeran utama ya? Pemeran utama terbaik. Gimana Pak? Sebenarnya itu apa ya? Kalau dari saya pribadi itu kayaknya udah setelah ikut festival 2017, saya baru dapat tuh 2025 Pak. Oh gitu. Iya. Jadi mungkin sekitar 7 tahun itulah ya. 7 tahun berlatih segala macam dan akhirnya sampailah, dan tentu aja seneng gitu. Oh gitu, berarti biar kelihatan ada prosesnya. Jadi ditarik 7 tahun itu ya nggak apa-apa. Iya. Kalau sutradara menggeluti dunia sutradara tuh? Sebenarnya dari SMA juga. SMA pernah coba-coba gitu kan untuk menggarap lah pertunjukan dulu di Pandeglang. Itu teater rakyat. Ubruk gitu, tradisi basicnya. Itu sempat nyoba kita karena waktu itu pelatih kita kuliah, kemudian kita nggak ada pelatih, akhirnya siswa-siswa akhirnya saling berganti lah untuk jadi sutradara, pemimpin. Nah sampai akhirnya ketika di kampus waktu itu kayaknya pertunjukan pertama menggarap tuh 2023 di festival teater kampus juga gitu. Nah dari situlah akhirnya mulai sedikit menggeluti lah dunia penyutradaraan di situ sih. Oke, berarti kalau sekarang saya tanya Mas Oji ini dari teater mana? Kalau saya sekarang ada kolektif namanya, Flaner Kolektif. Jadi kita perkumpulan anak muda yang waktu itu setelah lulus dari UIN rata-rata gitu, terus pengen ngebuat ruang berkesenian lah. Jadi backgroundnya beda-beda, ada yang musik, ada yang juga skenografi, ada fotografi juga di situ, dan khususnya teater di situ gitu. Oh, tapi basic kuliah Mas Oji apa ya? Masuk ke Flaner Kolektif itu? Basic kuliah saya sebenarnya pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Nah, mungkin dari situ juga kenapa saya masuk ke dalam teater, karena ada sastranya sih. Oh, kayak gitu ya. di situ sih. Sebelumnya makasih udah dihubung-hubungin sendiri ya. Jadi tapi kalau lagi sibuk nih ya, entah teateran atau nyutradarain, tetap kan kalau ada Panggung Maestro, tetap terlibat dong. Terlibat, gitu. Seterlibat apa Mas Oji? Saya mulai terlibat itu dari Panggung Maestro pertama itu 2023 ya kalau nggak salah itu. Dari pertama sampai alhamdulillah hari ini yang mau ke-8 ikut terlibat. Yang awalnya ketika dihubungi itu saya awalnya jadi runner Pak. Jadi ketika maestro butuh obatnya habis, saya beli segala macam. Sampai akhirnya di Panggung Maestro ketiga itu saya ditawarin untuk jadi penari, salah satu penari. Oh gitu? Iya. Nari apa itu? Itu tariannya yang dari kok saya lupa ya. Nggak apa-apa. Apa? Yang dari Jambi, yang nari kayak zikir itu, kayak saman, apa ya namanya? Saya lupa. Mas Oji waktu itu bagian apa? Narinya Pak. Oh narinya. Bagian penari. Selain jadi runner dan megang ngebantu daerah Kalimantan pada saat itu untuk administrasi dan lain-lain, saya sebagai penarinya di situ. Nah
Setelah itu di panggung maestro keempat itu saya kemudian diminta bantu untuk visitasi pertama kali. Jadi setelah lulus kuliah waktu itu ditawarin untuk visitasi ke Sulawesi Tenggara. Nah disitulah saya mulai tahu seluk-beluk panggung maestro, mulai dari administrasinya seperti apa, kemudian proses dari penyuntingan dari narasinya, kemudian dari bagaimana para seperti Bu Restu, Pak Sulis, kemudian Pak Endo mengkurasi kesenian-kesenian yang akan dipertunjukkan. Gitu. Dan sampai hari ini alhamdulillah juga masih bisa tergabung untuk masuk ke dalam tim visitasi dan tim daerah gitu. Oke. Berarti udah seluk-beluknya udah tahu semua ya. Sampai budgeting, cara biar makan enak di daerah tersebut. Ya, betul. Kita survei bagaimana. Barangkali waktu itu mungkin ada di Sulawesi khususnya, di situ ada beberapa yang nggak bisa makan ikan, dan di sana kan kekayaan alamnya kebanyakan kan dari hasil laut kan. Sehingga kita survei juga supaya kita kerjanya juga nyaman. Jadi plotting makan di mana di situ mungkin yang ada makan selain ikan gitu untuk gitu sih. Okay. Tapi kalau informasi yang terbaru nih tentang Mas Oji terkait visitasi itu pernah megang Sulawesi Tenggara. Betul. Jawa Barat, Madura, sama Bali. Gitu. Kira-kira yang paling berkesan yang selama visitasi? Oke. Yang paling berkesan, sebenarnya semuanya berkesan ya tentunya. Tapi yang paling lama durasinya dan mungkin susah dilupakan itu adalah ketika ke Sulawesi. Karena kita dari Jakarta itu harus ke Kendari dulu, Pak. Kendari naik pesawat, kemudian kita naik mobil lagi mungkin sekitar 5 jam karena itu ada 2 daerah kan, Bombana dan Kaledupa. Itu kalau di peta tuh saling berseberangan. Dari Kendari kemudian kita naik mobil ke Bombana, itu sekitar 5 jam. Kemudian nyebrang lagi ke pulau Bombana, itu kita nyebrang 2 jam pakai kapal kecil. Nah dari situ untuk ke daerah Tarian Lumense itu sekitar 3 jam karena jalannya, Pak, akses jalannya itu masih kayak batu-batu gitulah. Nah disitulah kemudian nggak bisa dilupakan di perjalanannya. Nah setelah dari Bombana itu kita kembali lagi ke Kendari, naik laut dan darat itu. Nah setelah itu kita naik 10 jam dari Kendari ke Wanci di Wakatobi. Nah nggak selesai juga di situ sebenarnya. Dari Wakatobi kita nyebrang lagi ke pulau kecil namanya Kaledupa. Nah itulah di perjalanan itu sih yang nggak bisa kita lupain, karena di situ kita ada sekitar 4 orang. Itu ada tim visitasi, pertama ada saya, terus ada Sarah, ada Mbak Fariza, ada Dewan Artising, ada Ibu Puden, dan 1 fotografer Pak Fendi. Nah di situ kita 10 jam di kapal itu saling cerita lah segala macam. Bahkan yang paling menarik itu ketika di perjalanan itu ombak mulai besar tuh. Yang saya mungkin nyebrang pulau itu naik kapal paling ke Lampung kan cuma 30 menit ya. Ini tuh mabuk banget tuh, mabuk laut di situ saya. Sampai kadang muntah-muntah segala macam gitu. Dan nggak cuma saya, bahkan mereka yang sering juga bilang ketika ombaknya itu lagi tinggi itu pada mabuk, karena ombaknya itu nggak sejalur dengan si kapalnya. Jadi dia ke samping gitu, Pak. Jadi goyangnya kayak gini nih gitu sih. Ngeri ya. Tapi yang penasaran itu kan banyak yang ikut. Berarti kan ada tim visitasi. Betul. Dan role-nya tuh beliau-beliau yang ikut ini sebagai apa aja? Oke. Kalau dari ya hampir sama mungkinnya semua, tapi di situ ada tim yang pertama ada tim visitasi yang riset itu ada 3 orang berarti di sana. Saya, Sarah, dan Fariza. Nah di sana itu bagian mencatat ketika tentang kesenian tersebut risetnya. Jadi misal sejarahnya, kemudian tentang maestronya, dan tentang keseniannya. 3 orang itu dibagi.
gitu. Kemudian satu fotografer untuk dokumentasi dan satu lagi dewan artistik yang kemudian mengarahkan kita bagaimana di sana, menghubungkan kita dengan salah satu pendamping di sana gitu sih. Itu kan yang ikut kan tadi ada Pak Fendi. Pak Fendi. Nah itu kisaran umurnya karena dilihat dari perjalanannya kan panjang dan cukup melelahkan. Kisaran dari umur berapa, terus selama perjalanan bagaimana gitu, dinamika di sana gitu. Pak Fendi itu cukup senior sih, mungkin 70-an ya usia beliau. Tapi yang saya salut dari Pak Fendi itu orangnya nggak pernah lelah gitu. Ya mungkin beliau lelah, tapi beliau tetap dia kuat gitu, Pak Fendi itu. Sampai satu hari ketika sampai di Bombana, setelah tadi naik darat itu 5 jam, terus naik kapal kecil 2 jam, terus naik lagi mobil tuh sekitar 3 jam ke atas. Besok paginya Pak Fendi itu jam 6 udah ngambil footage. Jadi mungkin ya saya pribadi juga mungkin masih agak jet lag gitu. Tapi Pak Fendi itu udah mulai bekerja gitu di situ. Beliau bilang malamnya itu saya tidur duluan ya, karena kami waktu itu masih ngobrol dengan warga setempat, dengan Pak Desa disebutnya di sana. Pak Desa itu kepala desa. Jadi Pak Kades, tapi di sana disebutnya Pak Desa. Masih ngobrol-ngobrol, Pak Fendi izin duluan untuk istirahat karena besok pagi Pak Fendi itu mau nge-shoot pohon kelapa dan lain-lain gitu. Ngambil footage gitu. Footage. Terus kalau dewan artistika waktu itu siapa yang berangkat? Bu Puden Tia. Bu Puden aman berarti. Aman, Bu Puden malah di situ nggak kelihatan sebagai berjarak itu usianya. Bu Puden malah yang asik dan masuk ke rata-rata kan Gen Z kan di situ 3 orang itu. Bu Puden yang asik gitu, bahkan biasanya Gen Z yang sering jajan, ini Bu Puden yang ngajak, ayo kita jajan katanya gitu, beli jalan kote dan lain-lain gitu. Pokoknya Bu Puden bilang kalau kita ke daerah kita cobain jajanan-jajanan di sana gitu. Jadi yang walaupun udah berumur tapi harus ikut nakar, keliling-keliling, gitu. Jajan-jajan gitu ya. Harus punya inisiatif buat nyeneng-nyenengin kelompok gitu ya. Karena dari situ Bu Puden juga bilang kita dengan berkeliling-keliling kita tahu, Pak. Jadi di daerah itu kebiasaannya apa sih? Kebiasaan kecilnya gitu kan. Kemudian ada apa aja di sana. Yang paling berkesan itu anak-anak dia pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu udah mandiin kuda di situ, Pak. Mandiin kuda. Biasa orang mandiin kucing, ini kuda ini. Mandiin kuda, terus juga ngangon kambing lah gitu, kerbau di situ kayak gitu sih. Masih kecil udah ngangon yang gede-gede gitu ya. Betul. Mungkin udah terbiasa gitu, mereka. Selain itu kan yang jaraknya jauh gitu ya. Terus juga setiap visitasi kan timnya formatnya akan beda-beda. Beda pasti. Sempet tadi kita nyinggung kan megang Jawa Barat. Jawa Barat itu kan kalau dari sini bilangan Jakarta kan aksesnya nggak begitu jauh. Betul. Ya. Apalagi sekarang ada kereta cepat. Bis juga oke. Travel shuttle bisa. Gitu. Tapi mungkin ada tantangan tertentu gitu yang Mas Oji ingat atau menjadi kesan gitu selama megang Jawa Barat gitu. Kalau tantangan sih sebenarnya nggak terlalu sulit kayak kita ke daerah yang terpencil ya, karena Bandung mungkin kita juga cukup sering lah mendengar kata Bandung atau bahkan sering ke sana. Terlebih lagi mungkin Bandung dengan background saya yang dari Pandeglang kan Sunda, akhirnya nyambung Pak gitu dengan dari Bandung ini. Akhirnya komunikasi berjalan dengan baik juga di situ. Karena satu bahasa lah gitu, bahasa ibu sama gitu. Dengar-dengar memang tantangannya buat Mas Oji tuh penari-penari perempuannya tuh memenuhi kriteria Mas Oji gitu. Itu sebagai tantangan juga. Iya. Ya itu dengar-dengar informasinya seperti itu gitu. Itu salah berarti, Pak. Kalau yang benar bagaimana Mas Oji? Yang benar ya karena sepantaran. Karena sepantaran. Karena sepantaran kan rata-rata mereka itu kelahirannya sama 2000-an lah sama saya kan. Nah, disitulah jadi lebih cair lah ngobrolnya gitu, lebih enak. Jadi bahasanya masuk, sepantaran gitu. Abdi bade kapengkeun. Abdi bade kapengkeun heula. Badek mam tuang gitu. Iya. Jadi nggak ada tantangan yang berarti ya? Nggak ada sih, paling soal kesehatan aja sih. Karena di ketika acara. Rata-rata mungkin karena juga pekerja kan, mereka ada yang bekerja, kemudian
besoknya kemudian ke Jakarta dengan menggunakan bis pada saat itu. Ketika sampai Jakarta tuh ada yang pusing, mual gitu. Itu sih paling soal kesehatan aja sih. Oh gitu. Tapi kalau yang memenuhi kriteria nggak benar itu ya? Kriteria ya dibilang benar juga benar gitu. Benar. Enggak sempat dapat informasi sampai waktu itu Purnati itu ngadain sama Japan Foundation pertunjukan Okinawa. Iya. Terus Mas Oji merluin gitu ya nyewa satu bis untuk bawa rombongan dari Bandung ke Taman Ismail Marzuki itu. Tapi bukan Mas Oji yang ini ya, yang sewa bisnya ya, bukan. Bukan itu enggak. dari. Iya. Sebenarnya itu bentuknya informasi sih. Jadi saya nggak minta Mas Oji merespon apalagi membantah ya. Iya. Jadi itu tapi benar ya? Benar. Iya, benar itu. Jadi di acara tersebut kita mengundang tim Puspitari dan juga tim dari Bu Indra yang pada saat itu Panggung Maestro untuk datang ke Jakarta untuk nonton pertunjukan itu. Gitu. Jadi Mas Oji lebih memandang beliau ini ya? Iya karena aksesnya lebih dekat gitu. Aksesnya lebih dekat dengan yang dituju. Atau gimana maksudnya? Dengan yang ini Pak, dengan Jakarta. Oh dengan Jakarta, oke. Jadi lebih mudah lah gitu. Oke. Untuk Mas Oji nih, selama menjadi terlibat di proses Purnati ya, seperti visitasi, sempat menjadi runner. Betul. Gitu kan. Ada nggak proses-proses lain yang Mas Oji itu dilibatkan dalam produksi lain gitu? Sebagai apa? Sebagai aktor? Di Purnati. Saya di Purnati awal bergabung itu sebagai aktor. Jadi di pertunjukan pertama saya produksi dengan Purnati itu kalau nggak salah Under the Volcano. Oke. Yang dari Padang ya? Dari Padang itu tentang syair Lampung Karam. Itu saya tergabung sebagai aktor di tahun 2022. Kemudian ada Mirah yang sama Pak Ijal juga itu. Masa lupa? Mirah Marunda itu, singa dari Marunda. Terus setelah itu ada lagi ini project Soekarno dan Imam. Nah, itu Soekarno dan Imam. Itu kalau Soekarno dan Imam jadi apa tuh? Oh ya, kalau di situ sebagai sutradara dan aktor di situ. Sutradara sekaligus aktor. Tuh gimana tuh sutradara? Iya, aktor iya. Maksudnya kita nggak bilang Mas Oji Maruk ya. cuma ya jadi pertanyaan tuh bagaimana cara dinamikanya gitu selama proses? Iya, dinamikanya cukup banyak sebenarnya di situ karena pertama saya juga tadi 2023 baru nyutradarain di kampus, kemudian ada dikasih challenge untuk menggarap sebuah pertunjukan yang udah internasional Pak gitu. Itu awalnya sih agak pesimis, cuma di situ Ibu Restu, ketika bertemu Ibu Restu ngasih nasihat lah bahwa kesempatan ini mungkin nggak datang 2 kali gitu. Bahkan ketika aku mungkin nggak ngambil tanggung jawab itu, mungkin udah nggak ada lagi kesempatan itu. Akhirnya dibimbing langsung oleh Ibu Restu, kemudian juga kita kolektif dengan aktor-aktornya untuk berdiskusi, kemudian untuk mengkritisi teks, kemudian juga di teks itu saya dibantu juga sama Indra dan Senu di situ. Kita sama-sama menggarap lah, menggoreng bagaimana teks itu berdasarkan sejarah asli, karena ketika meskipun fiksi ya, tapi basicnya adalah sejarah yang tercatat gitu. Nah, yang menjadi dinamikanya adalah ketakutan sebenarnya. Apa tuh? Ketakutan ketika di pribadi saya bisa atau enggak, atau kami semua karena rata-rata anak muda kan, bisa atau enggak untuk mempertunjukkan menggarap pertunjukan Imam Al-Bukhari dan Soekarno, karena beliau ini 2 tokoh yang luar biasa kan. Yang satu adalah perawi hadis dan yang satu adalah proklamator gitu, yang memerdekakan Indonesia gitu. Tapi akhirnya dengan semangat muda yang sama, akhirnya berjalan juga gitu pertunjukan ini gitu. Oke, berarti banyak ya proses-proses yang Mas Oji rasakan di sini ya? Banyak, cukup banyak gitu. Tapi visitasi cukup oke ya? Oke, visitasi tuh oke banget Pak. Itu format-formatnya juga beda-beda. Maksudnya nggak selalu sama Pak Fendi, nggak selalu sama Mbak Fariza. Betul. Dan setiap daerah kan punya budayanya beda-beda. Kayak misalnya ketika kemarin di Madura, itu ada menemukan hal baru lagi, mana kacang ijo dibikin asin. Soal makanan lagi nih. Kacang ijo asin. Itu gimana Pak? Kacang ijo, jadi kacang ijo itu dibikin kayak kaldu gitu Pak, kayak soto lah.
Kayak soto, Mm-mm. tapi ada kacangnya. Kacang ijo. Kan biasanya kalau kita manis kan. Oke. Nah, di sana itu dibikin namanya kaldu kalau nggak salah. Itu dibikin asin kayak sop gitulah. Kayak sop atau soto lah semacam itu. Itu rasanya enak. Rasanya enak. Nggak boleh ragu. Enak, cuma mungkin nggak terbiasa aja. Oh. Itu. Enak. Tapi lebih ke gurih, manis. Gurih. Karena pakai sambal juga, bisa pedes di situ. Oh. Gitu. Berarti kalau ke daerah-daerah punya kesan kuliner juga. Betul, Mas Haji. itu Pak. Itu yang paling saya merasa surga kuliner saya gitu. Iya. Itu adalah ke Sulawesi karena basic saya tuh suka ikan kan. Oh, ikan. Suka Pak. ikan. Pandeglang. Muhun. Ikan tuh karena mungkin juga khususnya waktu itu di Kaledupa ada namanya parende. Apa tuh, Pak? Parende itu kuah kuning gitu, ikan kuah kuning tapi rasanya asam gurih gitulah. Asam gurih terus dikasih sambal tuh enak banget, Pak. Jadi olahan ikan basah gitu ya maksudnya? Basah Di kuah gitu. Itu enak banget dan dan satu lagi nih, Pak. Yang waktu itu kaget culture shock pisang goreng. Pisang goreng di sana kan pakai sambal kan? Iya. Iya, kalau di Pandeglang tuh gogodo biasanya enggak. Itu gogodo namanya kalau di Pandeglang. Iya, gogodo tuh apa? Gogodo tuh pisang goreng. Pisang goreng. Di Pandeglang biasa manis atau dikasih susu kental manis atau apa gitu. Oh. Tapi di Sulawesi waktu itu pakai sambal. Pakai sambal. Tapi Tapi walaupun shock tetap makan ya. tetap makan dan enak. Iya. Gitu. Kebetulan lapar juga. Lapar juga. 10 jam di perjalanan kita. Seru-seru. Cuma gini. Kalau bicara yang agak serius nih ya, ini kan ada Dewan Artistik datang tuh pada saat visitasi. Berarti kan dia kayak menyusun kan? Menyusun. Penari-penari, bagaimana kriterianya. Betul. Gitu. Nah, Iya. Mas Oji melihat cara kerja Dewan Artistik dan mungkin fotografer sekalipun untuk mengambil footage agar bisa ditayangkan gitu, itu bagaimana? Kalau dari Dewan Artistik sendiri melihatnya, kalau saya lihat ya, yang terjun langsung pada saat itu dengan Bu Puden itu lebih kepada bentuk sih. Contohnya adalah ketika melakukan baris atau pola lantai lah. Okay. Pola lantai dihitung betul oleh Bu Puden. Dan juga Bu Puden lebih fokus kepada sejarahnya, Pak. Jadi kepada sejarah, kemudian sejarah itu bagaimana dimuat di geraknya teman-teman yang menari itu. Jadi Bu Puden lebih fokus ke sana. Okay. Nah, terus kalau dari fotografer pada saat itu juga saya sering nanya juga kan ke Pak Fendi karena waktu itu backup untuk di foto handphone yang bisa langsung di direct ke grup Panggung Maestro gitu supaya update terus kan. Nah itu beliau selalu angle-nya. Jadi angle-nya Pak Fendi itu bilang kalau foto itu nggak mesti angle-nya adalah manusia. Maksudnya mata manusia, bisa aja mata semut, katanya mata elang. Jadi Pak Fendi itu perspektifnya nggak cuma manusia. Makanya kalau saya lihat dari foto-foto Pak Fendi itu perspektifnya itu cukup luas ya, banyak maksudnya gitu. Nggak eye level kayak kita gitu, manusia gitu. Iya. Menarik ya, maksudnya itu akan dipakai, si prinsip itu akan dipakai di semua daerah yang akan divisitasikan gitu ya. Dan yang paling penting adalah bukan tipikal foto yang foto beauty gitu, Pak. Tapi kalau Pak Fendi bilang untuk jenis kegiatan kayak gini tuh jurnalistik bentuknya. Jadi ada Pak Fendi bilang ada cerita lah di balik foto itu. Kayak misal Pak Fendi tuh sering banget ketika di Sulawesi lebih banyak mengambil footage behind the scene-nya. Kayak misal Maestro, beliau sebagai yang punya kebun kelapa. Nah, ketika beliau pagi-pagi ke kebun kelapa, Pak Fendi ikut gitu. Oh, gitu. Videoin tuh selama berkegiatan sehari-hari itu. Iya, misal sebagai pengajar, kemudian ngikut gitu. Kayak gitu sih. Nah, maksudnya di situ hadir menemani gitu. Iya, sama tim visitasi yang lain tentunya gitu. Oke. Nah, ini kan akan ada Panggung Maestro 9. Betul. Panggung Maestro udah ke-9, Mas. Oh iya, ke-9 ya? Enggak, maksudnya mau ngingetin kan, Mas Oji kan sibuk ya, sebagai aktor terbaik juga, saudara juga kan mungkin lupa Panggung Maestro udah keberapa. Panggung Maestro yang ke-9 terlibat juga atau gimana? Yang sekarang terlibat itu sebagai tim Bali gitu. Megang Bali. Bali sekarang, koordinator tim Bali.
Berarti kecak bukan apa? Ini ada Jiwa Gambuh. Jiwa Gambuh. Jiwa Gambuh tuh tentang lakon lah, kayak drama tari gitu dengan bahasa Kawi. Itu bahasa Kawi. Kan bahasa Jawa ya? Oh enggak, di Bali juga ada. Oh gitu. Bahasanya Kawi gitu. Iya. Dan sebenarnya kan Gambuh itu ketika pentas dia tipikalnya apa, potongan-potongan cerita segala macam gitu Pak ya. Nah di sini tuh kita padatkan jadi nggak sampai 30 menit gitu, jadi dipadatkan semuanya gitu. Tadinya berapa kalau nyeritain gitu kan dipadatin 30 menit, tadinya emang berapa kalau bisa mungkin lebih dari 1 jam gitu Pak. Cerita tuh 1 jam? Cerita sambil main musik, sambil nari? Kemudian ada dialog gitu di situ, yang dialognya juga tipikalnya kerakyatan, jadi nggak by text gitu. Kayak gitu. Berarti nanti Panggung Maestro 9 akan Bali seperti itu. Betul, ya? Bali akan seperti itu. Repertoarnya juga sudah digodok lah istilahnya oleh Dewan Artistik, kemudian juga sudah disalurkan, dan tim Bali hari ini juga seingatku update terakhir itu udah 5 kali latihan. Gitu, untuk mempersiapkan pertunjukan ini gitu. Jadi sembari kita dari sini betul mantau ya. Mantap. Beliau-beliau ini latihan di daerahnya gitu. Iya. Kayak gitu. Iya. Mas Oji. Kita kan ya sepantaran masih muda gitu ya. Gensi lah. Gensi. Kaget saya. Sebagai anak muda gitu melihat panggung maestro ya. Kita kan melihat maestro kayaknya anggaplah udah tua. Tapi perlu orang-orang tahu gitu. Betul. Kira-kira apa bahasa atau kalimat yang tepat untuk panggung maestro harus nonton? Kalau kata-kata spesifiknya mungkin saya nggak tahu ya, tapi ini impresi saya aja ketika bergabung dengan atau menonton lah panggung maestro ini. Karena khususnya gedung itu menentukan Pak. Kayak misal di GKJ dan Museum Nasional, karena kedua gedung itu adalah gedung bersejarah. Itu saya merasakan energi yang beda gitu. Energi dalam arti ketika menonton pertunjukan itu seolah-olah gedung itu menyertai lah pertunjukan kita. Nah, khususnya maestro. Nah, maestro di sini kan mungkin secara teknis kita kalau mau menonton pertunjukan tertentu di daerah, itu kita harus naik pesawat segala macam, ada ongkos yang kita cukup besar lah untuk datang ke sana. Tapi di panggung maestro ini bagaimana semua kebudayaan itu Pak, kayak misal daerah khususnya, kayak misal hari ini Bali dan Sumatera Barat, itu kan yang cukup jauh kan daerahnya. Bagaimana kemudian ketika dua kebudayaan tersebut menyatu padu di dalam panggung, itu memberikan kesan yang berbeda, bahwa yang saya rasakan adalah ini nih Indonesia gitu, dari berbagai macam suku, bangsa, kemudian bahasa dan tradisinya. Di panggung maestro saya merasa bahwa semua itu berkumpul untuk kebudayaan lah, nafas kebudayaan agar terus berlanjut. Dan kenapa harus menonton? Khususnya bagi saya yang sudah merantau 7 tahun di Jakarta, melihat Jakarta itu kan sebagai daerah yang kosmopolitan lah. Banyak sekali orang dari mana-mana, bahkan bukan cuma dari daerah Indonesia ya, tapi dari luar. Nah, menonton panggung maestro ini bagi saya adalah seperti menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia. Karena dengan kita tahu kebudayaan kita di luar seperti apa, dan kita menonton pertunjukan itu, kita merasa bahwa khususnya saya merasa bahwa Indonesia itu begitu indah Pak. Begitu indah dengan berbagai macam suku, budaya, bangsa, dan daerahnya masing-masing. Dan yang paling luar biasanya dari para maestro ini adalah beliau ini istilahnya hidupnya itu hanya untuk kesenian yang beliau hari ini juga perjuangkan. Bahkan di daerah-daerah tertentu kesenian-kesenian itu belum diperhatikan Pak. Maksudnya diperhatikan oleh masyarakat, bahkan belum tahu. Sementara kesenian itu adalah pondasi terakhir bagi saya, bagi sebuah negara. Karena itu adalah budaya kan, ciri khas gitu, bagaimana orang-orang kita gitu. Seperti itu sih Pak. Kalau budaya biasa, kalau tarian-tarian gitu kan dekat dengan ritual ya. Betul. Mungkin biar penonton podcast juga tahu gitu ya. Sekiranya apa sih yang disampaikan untuk
terkait ritual gitu untuk menyampaikan apa selama Mas Oji visitasi ke daerah-daerah. Lagi-lagi mungkin yang di Sulawesi itu Lumense. Jadi Lumense itu ada ritual di tariannya itu membelah pohon pisang. Nah di situ itu mereka mempercayai bahwa ketika menebas, tadinya itu adalah kalau nggak salah sejarahnya, saya juga agak sedikit lupa, tapi sejarahnya adalah dulu itu adalah manusia, pohon pisang itu. Dianalogikan sebagai manusia? Enggak, manusia beneran dulunya. Yang entah kapan itu, ketika kepercayaan masih animisme katanya. Tapi kemudian ada salah satu penari Lumense kemudian mengganti itu menjadi pisang karena pada saat itu penari, ya koreksi juga ya kalau salah, saya agak-agak lupa. Salah satu penari kemudian sadar bahwa itu nggak baik gitu, nggak baik untuk karena manusia yang ditumbalkan, sehingga mengganti jadi pisang. Nah kenapa pisang? Karena kekayaan yang paling banyak di daerah tersebut adalah salah satunya pohon pisang dan kelapa. Nah, kemudian digantilah jadi pisang gitu. Nah yang jadi pesannya waktu itu kalau nggak salah adalah bagaimana kemudian sebagai aku lupa sukunya gitu, waktu itu nyebut suku, orang-orang di daerah Bombana itu kemudian menghargai alam. Menghargai alam, jadi apapun yang kita dapatkan dari alam harus kita hargai, kayak gitu sih. Jadi ritual itu bagaimana antara manusia, kemudian ritual dan Tuhan gitu. Kalau filosofi dari mereka gitu. Itu apa kesan selama itu ya, tari Lumense itu ya? Dan saya juga agak kaget ketika, karena saya waktu itu kan disuruh bikin topi Lumense-nya itu. Sebentar, kagetnya kayak gimana? Kaget, maksudnya dibilang bahwa teman-teman Lumense bilang ke saya, karena waktu itu saya nggak bisa tidur untuk bikin topi itu kan. Nggak bisa tidur dan segala macam, memikirkan bagaimana kemudian teman-teman penari Lumense itu nyaman atau enggak. Kemudian saya juga pokoknya nggak tenang lah malam itu, karena besoknya tim dari Sulawesi itu datang. Nah kemudian ketika tim Sulawesi datang, saya curhatkan tentang ini, saya nggak bisa tidur, kemudian memikirkan bagaimana si topi itu. Nah cuma memang ketika kata Pak Budi waktu itu bilang bahwa kayaknya penari Lumense yang terdahulu itu suka deh dengan tim visitasi yang yang waktu itu visitasi, karena setiap orang di situ nggak bisa tidur lah, nggak tenang lah. Nggak tenangnya karena memikirkan bagaimana pertunjukan ini itu berjalan. Karena Pak, pertunjukan itu ketika penari perempuan itu menari bisa aja trans. Mereka nggak sadar dengan apa yang terjadi. Kasurupan gitu. Nah, Pak Budi bilang katanya sepertinya mereka itu menyertai lah bahwa Lumense diperkenankan untuk pentas di Wahyu Sihombing pada saat itu. Kayak gitu. Wah itu ngeri-ngeri sedap ya Pak. Ngeri sedap itu. Tapi itu nggak, maksudnya dari tadi kan Lumense aja kan, maksudnya yang di Jawa Barat punya kesan atau kesannya khusus terkesan sama penarinya aja, atau mungkin ada? Iya, sama tariannya juga dong. Sama tariannya. Tapi mungkin itu cukup lah informasi untuk teman-teman podcast ya, biar lebih ayo tonton Panggung Maestro gitu ya. Tonton Panggung Maestro. Tapi gini, mungkin Mas Oji ada kesibukan lain, jadi jadi saya tuh mau nginfoin lagi. Jadi kalau di Panggung Maestro itu, Panggung Maestro kan nanti kan ada di tanggal, udah tahu belum di tanggal berapa? Tanggal ini 28 dan 29. 28. Masa lupa sih. Saya ngetes. Ngetes ya. Karena Mas Oji kan terlibat dong. Terlibat. Bali megang dong. Bali megang. Iya. 28 29 di Museum Nasional. Ya, berarti daerah tersebut ada Sumatera Barat sama Bali. Nah, itu akan pentas 2 kali ya. 2 kali. 28 dan 29. Betul. Gitu. Nah, di situ juga ada panggung wacana tuh Mas. Panggung wacana. Nah, panggung wacana itu misalnya nih ada bahasa Kawi tadi kan yang Bali. Nanti ada pembicara yang menjelaskan bahasa itu tuh bermaknanya seperti apa. Betul. Gitu. Nah itu biasanya kita ngadainnya sebelum pentas. Jadi mungkin Mas Oji bisa ajak teman-teman buat
datang ke panggung wacana. Bisa. Itu pasti akan saya ajak karena yang kita tampilkan pastinya juga bukan cuma apa yang dilihat, tapi di belakangnya itu loh yang penting juga. Ini saya suka. Iya kan? Iya. Di belakangnya karena kita nggak tahu mereka kemudian prosesnya seperti apa. Iya kan? Terus kemudian apakah ada sejarah yang panjang tentang pertunjukan itu, kita nggak tahu kan. Nah disitulah dibedah. Gitu Pak. Ini emang pantas sutradara dan aktor terbaik ya. Iya. Terus juga kita punya beberapa platform ya. Kalau misalnya mau podcast bisa di Spotify. Betul. Terus podcast dalam bentuk video juga bisa ada nonton di YouTube. Terus juga silakan dicari aja. Betul. Panggung Maestro. Panggung Maestro pasti keluar tuh, mau di Instagram. Cuma TikTok aja belum ada kita. Iya. Ada episode saya sama Mas Oji, jangan lupa nonton, dan ada beberapa episode lagi dengan orang-orang hebat lah yang terlibat, baik itu melibatkan diri di dalamnya maupun punya kesan tersendiri ketika menonton Panggung Maestro gitu ya. Betul. Iya. Mas Oji, terima kasih waktunya. Oke, terima kasih juga Mas Ijal. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan Mas Ijal juga sehat-sehat. Tetap ditunggu ininya ya, apa tuh? Pemanggilan nama Mas Oji di setiap akhir curtain call. Siap. Sutradara kita persembahkan. Besok lah kita coba lah ya. Ahmad Fauzi. Terus jangan lupa kalau ke luar negeri atau ke daerah lain. Apa tuh? Ingat Ijal kayaknya aktor Ijal. Ini jadinya jadi siapa ya bagusnya gitu ya? Kalau kayaknya cocok jadi Dokter Sukirman. Itu kan yang di Soekarno Imam kan. Iya. Nah, itu kan udah jadi. Tinggal keliling dunianya aja. Oh iya, siap. Amin ya. Amin. Iya. Oke, Mas Oji, aku mau ngomong sama penonton dulu ya. Siap. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa nonton Panggung Maestro tanggal 28 dan 29 ya. 28 dan 29 di Museum Nasional. Bulannya? Bulan Oktober. Oktober 2025. Saya ngetes dia lagi. Iya, coba kita ulangi ya. Ya. Jangan lupa nonton ya. Tanggal 28 29 di situ ada panggung wacana dan ada daerah-daerah penting. Ingat kata Mas Oji tadi, daripada holiday, ada budget-budget nginep lah apa. Dengan datang langsung ke Museum Nasional, teman-teman bisa langsung nonton pertunjukannya, ritual-ritualnya, dan pesan yang disampaikan oleh penari-penari tersebut gitu ya. Oke. Sekian dari saya, Ijal, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas ya. Saya dengar-dengar belakangan ini Cekukum lagi tepat waktu menghadiri rapat ya. Jadi betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Ijal. Makasih Mas Ijal. Luar biasa.